Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan penegara yang meliputi A. Kepastian hukum, B. Tertib penyelenggaraan negara, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Proporsionalitas, F. Profesionalitas, dan akuntabilitas. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, B. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. C. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. D. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan E. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi A. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, B. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, C. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan D. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tujuan pengawasan pembangunan. Pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Kedua, koordinasi kegiatan-kegiatan. Ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Empat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Syarat pengawasan. Pertama, melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Dua, mempunyai pandangan segera. Tiga, objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Prinsip pengawasan pembangunan. Pertama, hak atas lahan. Kedua, pengaturan. Ketiga, pencabutan hak atas lahan. Keempat, taxation. Kelima, spending power. Hambatan kelancaran pembangunan. Kondisi di mana proses pembangunan tidak dapat mencapai keluaran atau output, hasil, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak yang terkait. Hambatan-hambatan. Pertama, kurang informasi mengenai data produktivitas. Kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan. Tiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi. Keempat, meningkatkan lingkungan dan kegiatan usaha masing-masing. Kelima, jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. 6. Perkembangan manajemen partisipatif.
pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan kondisi secara inter dan antar perusahaan. 7. Cepatnya terjadi perubahan. Jenis-jenis pengawasan. A. Pengawasan internal. B. Pengawasan eksternal. Dan C. Pengawasan preventif dan represif. D. Pengawasan aktif dan pasif. E. Pengawasan kebenaran formulir. Manfaat pengawasan. Planning yaitu menentukan tujuan dan cara pencapaian. B. Organisasi yaitu struktur organisasi dan aktivitas. C. Accounting yaitu memotivasi atau mengarahkan anggota. Hal yang harus dilakukan agar pengawas berjalan efektif. Pengawas dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jalur urut-urutan. 2. Penetapan waktu. 3. Perintah pelaksanaan. 4. Tindak lanjut atau follow up. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.